warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Ferlisha, saya dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan asal-usul dari Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal pada zaman Majapahit menurut Darji Darmodihardjo pada abad ke-14. Dan itu sudah terdapat di dalam buku Nagara Kertagama yang dikarang oleh Prapanca dan buku Sutasoma yang dikarang oleh Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5 dan sila itu sendi atau asas yang digabungkan bisa berarti menjadi batu sendi yang 5 atau bisa menjadi pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lanjut lebih dalam di buku tersebut. Di buku tersebut Pancasila memiliki dua arti, yaitu batu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yang isinya ada 5 juga. Yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau meminum minuman keras. Sedangkan istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno berpidato tentang dasar negara apa yang akan menjadi dasar Indonesia merdeka. Isi pidatonya sebagai berikut. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa negara Indonesia yang turun-menurun sekian abad lamanya, tetapi terpendam bisu karena kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah negara, tetapi yang lebih luas, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila itu artinya sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ada beberapa peranan dan fungsi Pancasila yang sebelumnya telah kita kenal. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas di kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa Indonesia. Pancasila sudah ditetapkan sebagai ideologi dan dasar negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Jadi, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu saja penjelasan singkat saya tentang asal-usul Pancasila dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.